Nasib pilu tengah dialami Mbah Tupon berusia 68 tahun, seorang warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan 2 rumah miliknya akibat dugaan kejahatan mafia tanah. Mbah Tupon diduga menjadi korban karena ketidakmampuannya membaca alias buta huruf, hingga akhirnya sertifikat tanah miliknya berpindah nama kepada orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Perjalanan kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Mbah Tupon berencana menjual sebagian tanah miliknya. Heri Setiawan berumur 31 tahun, anak pertama Mbah Tupon, menjelaskan bahwa pada saat itu Mbah Tupon ingin menjual 298 meter persegi tanah dari total 2.100 meter persegi kepada seorang pembeli berinisial BR. Dalam proses tersebut, Mbah Tupon juga menghibahkan sebagian tanah untuk jalan dan gudang RT. Terus dipecah sertifikatnya. Untuk jalan itu sudah jadi sertifikatnya, ujar Heri Setiawan, anak Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan inisiatif untuk membantu memecah sertifikat atas sisa tanah seluas 1.655 meter persegi menjadi 4 sertifikat. Rencana itu bertujuan agar tanah tersebut bisa dibagi kepada 3 orang anak Mbah Tupon. Bapak masih ada uang piutang di BR sekitar 35 juta rupiah, itu untuk memecah, ujar Heri. Lokasi tanah yang dijual terletak di belakang rumah Mbah Tupon dengan harga jual 1 juta per meter. Namun, kenyataan pahit menimpa keluarga Mbah Tupon. Sertifikat tersebut justru dibalik nama kepada seorang berinisial IF dan diakunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1, miliar rupiah. Heri menegaskan bahwa keluarganya sama sekali tidak mengenal IF dan baru mengetahui peralihan nama sertifikat tersebut pada Maret 2024. Bank ngabari ke sini atas nama IF, dari awal pinjam belum sempat mengangsur sama sekali. Pihak bank menginformasikan bahwa tanah tersebut sudah memasuki tahapan lelang pertama. Mendapatkan kabar tersebut, keluarga Mbah Tupon segera mencari BR untuk meminta klarifikasi. Namun, BR berdalih bahwa masalah ini disebabkan oleh kesalahan notaris dan berjanji akan mengurusnya. Ia kemudian mengutus tangan kanannya yang berinisial TR untuk mengajak keluarga Mbah Tupon melapor ke Polda DIY. Dalam proses jual beli tanah tersebut, Heri mengungkapkan bahwa Mbah Tupon diminta menandatangani dokumen sebanyak 3 kali. Bapak kurang tahu tanda tangan dokumen apa, soalnya Bapak nggak bisa baca dan tidak dibacakan, jelas Heri. Pada saat penandatanganan, Mbah Tupon hanya didampingi istrinya dan tidak didampingi anak-anaknya. Tanda tangan ketiga dilakukan di rumah Mbah Tupon sendiri dengan dalih untuk urusan pemecahan sertifikat. Setelah proses tanda tangan, Mbah Tupon juga dimintai uang sebesar 5 juta rupiah oleh TR, perantara BR. Kasus ini akhirnya dilaporkan secara resmi ke Polda DIY pada April 2025. Penyidik meminta Heri untuk melaporkan semua orang yang terlibat, yaitu TR, BR, TRY, AR, dan IF. Kasus ini membuat Mbah Tupon kini mengalami trauma berat, bahkan sering jatuh pingsan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua RT 04 Ngentak, Agil Dwi Raharjo. Waktu itu sering semaput dan takut tanda tangan. Padahal sebelum kejadian ini Mbah Tupon dikenal sebagai pribadi yang gemar bersosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan Mbah Tupon pernah menghibahkan sebagian tanah miliknya untuk kepentingan warga sekitar. Saat diwawancari Kompas.com, Mbah Tupon yang sudah berkurang pendengarannya harus didampingi oleh anaknya. Dengan keterbatasannya yang tidak bisa membaca dan menulis, Mbah Tupon hanya berharap tanah miliknya bisa kembali. Terkini, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadiswarno alias Mbah Tupon. Lantas, kapan tanah tersebut kembali jadi milik Mbah Tupon? Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN DIY, Yuni Andriastuti, menyatakan bahwa proses pengembalian kepemilikan sertifikat hanya bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah. Sertifikat tanah Mbah Tupon saat ini masih tercatat atas nama IF, salah satu tersangka dalam kasus ini. Menurut Yuni, jika pengadilan memutuskan bahwa peralihan hak atas nama IF batal, maka BPN akan mencatatkan kembali kepemilikan tanah atas nama Mbah Tupon.
Selagi menunggu proses hukum, BPN Bantul telah memblokir sertifikat atas nama IF untuk mencegah peralihan lebih lanjut. 6 dari 7 tersangka telah dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda DIY pada Jumat 20 Juni, yaitu BR berumur 60 tahun, TK 54 tahun, VW 50 tahun, TY 50 tahun, MA 47 tahun, dan IF 46 tahun. Satu tersangka lain, AH, 60 tahun, belum dihadirkan karena alasan kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.